please banget ketika lo berkomunikasi dengan siapapun itu, baik dalam konteks pertemanan atau konteks profesional, hindari ngelakuin 3 hal ini, karena 3 hal ini itu bakal bikin siapapun lawan bicara lo bakal langsung ilfeel, males, dan gak mau temenan lagi sama lo. Oke. Yang pertama itu adalah pelanggaran privacy. Ini gue sering temuin banget di mana-mana, mau itu di konteks profesional, pertemanan, ya kalau pasangan gue nggak bisa ngomong lah, karena kan komitmen masing-masing gitu kan. Kadang kalau lo lagi berkomunikasi, berinteraksi dengan temen lo nih misalkan, ada konteks yang gue sebut sebagai privacy. Oke. Bang, apa sih itu privacy? Privacy adalah informasi-informasi yang nggak diungkapkan sama orang tersebut kepada lo. Semua hal yang dia nggak ungkapkan itu berarti privacy dia. Oke. Privacy itu sifatnya bisa informasi, bisa hubungan, ya misalnya hubungan dia sama siapa itu privacy dia. Situasi misalkan, oh lagi tidur, atau mungkin objek, barang. Oh ini misalkan buku gue, ya ini buku gue sekarang, ini berarti privacy gue. Oke. Atau mungkin chat yang gue nggak pengen orang baca, ya itu privacy gue. Ya. Sekarang gini, ya, kalau itu adalah semuanya privacy orang, please banget, terutama di lingkungan kerja, ya, tolong banget jangan sering baca-bacain chat orang, sering buka-bukain buku orang, terus lo baca-baca seenaknya. Oh lo hari ini ngapain aja, ini apa aja, ini tulisannya apa aja. Oke. Terus lo misalkan pengen kepoin orang tuh gajinya berapa, sama hubungan sama pacarnya itu gimana aja sih, kalau boleh tahu, ya kan ada masalah apa kemarin apa segala macam. Tolong banget, semua hal yang memang orangnya itu nggak ungkapkan ke lo, dia nggak ngomong nih kalau nih, jangan berusaha lo paksa, lo cari tahu gitu loh. Jangan lo baca-baca bukunya, jangan lo baca-baca chat WA-nya di handphone dia, lo buka-bukain sendiri senak jidat, ya kan? Apalagi kalau lo nggak deket-deket banget. Ya. Kalau lo nggak deket-deket banget dan lo tanya ke diri lo sendiri, kira-kira kalau gue baca ini dia bakal mau gak ya ngungkapin informasinya ke gue? Kalau jawabannya enggak, itu chat dia dan lo oh gue pengen buka, sorry ini kebaca jadinya gitu kan. Kalau orang buka kayak gituan, ya lo buang mata aja, buang mata aja kemana kek misalkan, kan itu adalah privasi dia. Oke. Ini yang gue sebut sebagai zaman sekarang adalah krisis etika dalam berkomunikasi. Hindarin barang-barang personal, hal-hal personal yang memang itu harusnya bagi mereka. Again, kalau lo pengen baca bukunya, lo pengen baca chat WA seseorang, lo pengen misalnya lo pengen tahu nih informasi yang lebih personal tentang orang tersebut, coba tanya dulu nyaman nggak kalau orangnya itu pengen dibuka-buka informasinya. Tanya nggak, nyaman nggak? Bro, nyaman nggak kalau gue baca buku-buku lo? Oke nggak? Boleh nggak? Bro, nyaman nggak kalau gue baca-baca chat lo? Kalau jawabannya jelas enggak, ya jangan dilakuin gitu loh. Kalau emang kayaknya sih enggak sih bang, ya nggak usah dilakuin. Itu kan privasi orang. Yang kedua adalah membuat orang itu kelihatan bodoh dan lo kelihatan pinter. Nah ini gue sering lihat bang, kesalahan dalam berkomunikasi. Ketika lo berkomunikasi dan lo bercanda gitu kan, banyak batasan-batasan yang kita nggak boleh seberangin. Oke. Bercanda yang terlalu berlebihan. Nah, salah satunya adalah lo bercanda dengan bilang orang dia tuh bodoh, dia tuh nggak berkompetensi, dia tuh kayaknya nggak pinter-pinter, dia tuh kayak nggak paham-paham. Demi lo itu kelihatan pinter dan paham dan paling superior dibandingkan dia di hadapan orang-orang. Ketika lo merendahkan seseorang demi diri lo kelihatan lebih superior atau lebih baik daripada orang tersebut, gini ya, nggak semua orang nyaman. Itu hal yang satu pasti terjadi. Ya, kalau teman dekat, oke. Kalau teman dekat mungkin nyaman. Pertanyaan gue adalah, kalau teman dekat, kalau misalnya lo kayak gitu kebiasaan ke orang lain, yang lo nggak dekat-dekat amat, gimana? Ya, jadi, iya, ini dalam kontekstual profesional terutama. Hindarin bercanda yang terlalu berlebihan, yang menghina status sosial dia, atau mungkin finansial dia, atau mungkin status dia sebagai misalkan karyawan, performa dia, atau mungkin masa lalu dia. Semua hal tersebut ya, jangan lo komenin hanya demi bikin dia kelihatan buruk dan lo kelihatan baik, terutama di hadapan orang-orang. Bahkan salah satu prinsip dari komunikasi, ketika lo pengen menegur seseorang, pengen menegur lo, yang berarti dia kayaknya udah pasti salah gitu kan, jangan tegur di hadapan banyak orang. Tegur orang tersebut ketika semua orang nggak ada dan lagi berduaan. Itu prinsip komunikasi yang harus banget kita pegang. Dan yang ketiga, dan ini sering banget nih dilakukan sama beberapa orang dan ini fatal, yaitu adalah berbicara kayak dunia tuh punya utang sama lo.
Oke, apa yang gue maksudin dengan berbicara kayak dunia tuh punya utang sama lo? Pernah gak lo ketemu sama orang yang kalau ngobrol itu nggak pengen gantian sama sekali? Dia terus yang ngomong. Dia terus yang ngomong. A, B, C, D, E, F, G. Argumen dia tentang A, B, C, D, E, F, G. Orang mau ngomong, di-cut. Langsung digantian ngomong lagi. Orang mau ngomong, di-cut. Tapi kalau dia didengerin, dia suka. Siapapun, kalau lo sampai jadi orang yang kayak gini, lo ketemu sama siapapun, mau konteks proposal bisnis, wawancara kerja, pengen deketin gebetan, bahkan sama pacar juga sekalipun, ya, nggak bakal ada yang betah ngobrol lama sama lo. Oke. Ketika lo berkomunikasi, ini prinsip utamanya ya, yang sering gue ulang-ulang di 3 hour communication di kursus gue adalah, jangan berusaha menjadi menarik, tapi jadilah tertarik. Tertariklah kepada lawan bicara, baru lawan bicara itu bakal tertarik kepada lo. Oke, dengerin lawan bicara secara full, dengan perhatian penuh. Lo pengen pahamin kondisi dia, lo pengen pahamin kata-kata yang keluar dari mulut dia, dan lo benar-benar pengen memahami. Jadi dia tuh rasanya gimana sih? Yang dia omong itu pada saat itu dia ngerasain kayak gimana sih? Sedihkah, marahkah, kecewakah? Bukan lo tuh malah fokus menghakimi dia itu salah atau benar. Itu bukan tugas lo. Tugas lo sebagai pendengar yang baik adalah menanyakan lebih lanjut bahkan. Oh, lo lagi sedih bro, kenapa? Cerita dong. Lo sedih gara-gara pacar lo ninggalin lo buat si A. Oh, kenapa bro bisa sampai ditinggalin kayak gitu? Lo tau dari mana waktu itu? Jadi lo bener-bener pengen memahami banget. Nah, ini 3 hal yang fatal banget kalau sampai lo lakuin dan terus-terusan lo lakuin dalam berkomunikasi, itu bakal bikin orang jadi ilfeel, malas, dan gak pengen temenan sama lo. Oke. By the way, bagi lo pada yang pengen lancar berkomunikasi dalam 30 hari doang dan belajar skill-skill komunikasi yang lebih advance kayak berretorika, berargumen, bikin lo bicara bilang iya apapun yang lo bicarakan, dan memberikan pengaruh dalam komunikasi lo sehari-hari, mempelajari karisma dalam komunikasi, udah ada 600 lebih teman-teman kita yang merasakan perubahan drastis setelah menerapkan materi yang mereka pelajari di stanleyacademic.com. Lo bisa cek di pin komentar di bawah atau di Google. Bye.